Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman online, ini adalah program baru di channel kami. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk ingin berbagi bacaan saja. Jadi di program ini adalah saya ingin membacakan sebuah buku yang menurut saya itu bukunya bagus, bermanfaat, dan banyak hikmah-hikmahnya, sehingga semoga dengan saya membacakan ini untuk teman-teman, manfaat dari buku ini bisa tersebar. Sekali lagi teman-teman ya, di program ini saya hanya membacakan. Saya tidak akan untuk menggali isi kandungannya, menjelaskannya, tidak. Dan yang saya baca juga buku terjemahan. Yang ingin saya sampaikan adalah di sini saya tidak mengklaim kalau saya seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim, tidak. Saya hanya punya buku yang menurut saya bagus dan banyak manfaatnya. Saya membacakan ya, untuk siapapun yang mau mendengarkannya, dan silakan didengar dan ambil hikmah-hikmahnya. Jadi yang alim tuh yang penulis bukunya, yang penerjemah bukunya. Kalau saya bukan siapa-siapa. Saya orang awam. Itu ya. Nah, program ini akan kami namakan 10 menit membaca buku Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di Atas Cahaya, Perjalanan Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, As-Soft Media. Jadi intinya saya akan membacakan buku ini dalam rentang waktu 10 menit ya. Kalau sudah 10 menit akan saya tutup, akan kita lanjutkan di episode selanjutnya ya. Jadi kita niatkan mudah-mudahan bagi saya pribadi yang membacanya, Allah juga ngasih berkah, Allah ngasih rahmat. Bagi teman-teman yang mendengarkannya juga mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, karena kita membacakan tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, ya, sosok manusia yang sempurna, sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Maka nanti kalau seandainya ini sudah terbacakan semua, maka kita akan baca buku yang lainnya. Ya, selesainya kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, pokoknya saya akan membacakan hanya sampai 10 menit saja. Baik, dan saya akan membacakan tanpa saya tambah-tambahin, tanpa saya sampaikan isi kandung atau menggalikannya, tidak. Saya hanya membacakannya untuk teman-teman. Baik teman-teman, bismillah, mari kita mulai untuk episode yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di Atas Cahaya, Perjalanan Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, As-Soft Media. As-Soft Media, As-Soft Media. Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan KDT, Sirah Nabawiyah, Taman Cahaya di Atas Cahaya, Perjalanan Hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis Abu Abdurrahman Muhammad Das, penerjemah Abu Abdillah Muhammad Afifuddin As-Sidawi, Murojaah tim As-Soft Media, editor Tegal As-Soft Media 2007, XXVI plus 496 halaman,
155 kali 235 mm. Judul Raudhah Al-Anwar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. ISBN 978 979 1531627. Sirah Nabawiyah, taman cahaya di atas cahaya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah, taman cahaya di atas cahaya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Judul asli Raudhah Al-Anwar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Penulis Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Penerbit Maktabah Dar Al-Fihaq. Edisi Indonesia Sirah Nabawiyah, taman cahaya di atas cahaya, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerjemah Abu Abdurrahman Muhammad Das bin Munir. Murojaah dan taklik Abu Abdillah Afifuddin As-Sidawi. Editor Tim As-Sof Media. Cover dan layout Ahmad Rayyan. Cetakan pertama Maret 2006, kedua Maret 2007. Penerbit As-Sof Media, Jalan Mukhlas, Gang 3, nomor 23, 52122, Tegal, Jawa Tengah. HP 0815 693 2569. Email assof@gmail.com. Pengantar penerbit. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai akhir zaman. Sejarah memang tak akan berulang, namun dari sejarah kita bisa belajar dan mengambil banyak pelajaran. Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah penggal sejarah seorang anak manusia paling mulia di muka bumi, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidupnya yang syarat perjuangan bukanlah sekedar roda waktu yang bergulir, karena setiap helai kisahnya menyimpan banyak hikmah. Setiap getar ucapan dan perbuatannya adalah cermin bagi kita untuk bersikap. Menuangkan kisah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam ke dalam sebuah buku bisa jadi telah banyak dilakukan. Namun akan berbeda jika kami bisa menyuguhkan sebuah kisah yang didasarkan pada dalil, bukan rekaan, terlebih kungkungan fanatisme mazhab. Ini semua insya Allah dilatari tanggung jawab ilmiah yang memang harus diberikan agar agama ini murni tersampaikan kepada umat ini. Juga jangan sampai kita terjebak dengan idealisme yang mendewakan akal, kemudian membuang satu atau dua potong kisah yang ujung-ujungnya iman kita justru tunduk di bawah kendali akal. Dengan mengetahui perjalanan hidup nabinya, umat akan mengenal pribadi dan sunnahnya. Jangan sampai kita tersibukkan oleh ritual-ritual yang tidak ada dasarnya, tapi kita kemudian justru tidak mengenal sedikit pun dari sunnahnya, terlebih mengamalkan dan mendakwahkannya. Tegal, Maret 2006, penerbit. Daftar isi, pengantar penerbit, daftar isi, pengantar pentaklik, pengantar penulis. Nasab Nabi Muhammad SAW, masa pertumbuhan dan kondisi sebelum masa kenabian. Garis keturunan nasab Nabi SAW yang mulia. Kabilah Nabi SAW, keluarga Nabi SAW,
kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa penyusuan, diasuh di tengah-tengah Bani Sa'ad, berkah di dalam rumah susuan. Tetap tinggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad setelah tahun penyusuan. Peristiwa pembelahan dada, kembali kepada pangkuan ibunda yang pengasih, dalam lindungan sang kakek yang penyayang, dalam lindungan sang paman yang penyayang. Perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam dan Bahira Ar-Rakhib, perang Al-Fijar, Hilful Fudul. Kehidupan usaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam dan hubungan dagang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha, renovasi Ka'bah dan kisah pengambilan keputusan, kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum masa kenabian, masa kenabian dan dakwah, peristiwa-peristiwa yang mengawali datangnya kenabian dan kabar gembira, permulaan nubuwah dan turunnya wahyu, tanggal awal turunnya nubuwah dan wahyu, terputusnya wahyu dan turunnya kembali, pelaksanaan dakwah, golongan pertama masuk Islam, keadaan ibadah orang-orang mukmin dan pengajaran terhadap mereka, dakwah secara terang-terangan, dakwah kepada para kerabat di atas bukit Sofa, musyawarah di kalangan Quraisy untuk menghalangi orang-orang berhaji mendengarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai strategi musyrikin Quraisy dalam menghadapi dakwah, penganiayaan terhadap orang-orang Muslim, sikap orang-orang musyrik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara Quraisy dan Abu Talib, peringatan Quraisy dan tantangan mereka kepada Abu Talib, tawaran aneh dari Quraisy dan penolakan yang cerdas dari Abu Talib, tindakan-tindakan fisik terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Darul Arqam, hijrah ke negeri Habasyah, sujudnya musyrikin Quraisy saat dibacakan surat An-Najm, kembalinya orang-orang Muslim yang hijrah ke Makkah, hijrah kedua menuju negeri Habasyah, tipu daya orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim yang hijrah, kebingungan melanda orang-orang musyrik, tindak kekerasan dan usaha pembunuhan, Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, reaksi musyrikin terhadap Islamnya Umar radhiyallahu anhu, wibawanya Islam dan orang-orang Islam dengan Islamnya Umar, berbagai bujukan dan rayuan, sikap lunak musyrikin Quraisy, menyegerakan datangnya siksa, pemboikotan umum dan blokade, robeknya lembar perjanjian dan dibukanya blokade, utusan orang-orang Quraisy di hadapan Abu Talib, tahun duka cita, wafatnya Abu Talib, Khadijah menuju rahmatullah, bertumpuknya kesedihan, pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah radhiyallahu anha, lalu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, perdebatan orang-orang musyrik dan tuntutan mereka terhadap mukjizat, kisah terbelahnya bulan, peristiwa Isra dan Mi'raj, mendakwahkan Islam kepada berbagai kabilah dan orang per orang, orang-orang mukmin selain penduduk Makkah, Baiat Aqabah pertama, dakwah Islam di Yastrib, Baiat Aqabah kedua, 12 orang pemimpin, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, sidang orang-orang Quraisy di Darun Nadwah dan keputusan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara makar orang-orang Quraisy dan makar Allah, hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah, 3 malam di Gua Thur, perjalanan menuju kota Madinah,
singgah di daerah Quba, memasuki kota Madinah. Hijrahnya Ali menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya Suhaib, orang-orang Muslim yang tidak mampu berhijrah, tempat kediaman di Madinah, upaya-upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah, pembangunan Masjid Nabawi, kumandang azan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, membangun masyarakat Islam dan umat Islam, rongrongan orang-orang Quraisy, disyariatkannya berperang, patroli pasukan, perang Badar Kubro, pertarungan dan peperangan, terbunuhnya Abu Jahal, Yaumul Furqan, korban perang pada kedua belah pihak, tersebarnya berita hasil peperangan Badar di kota Mekkah dan Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah, putusan hukuman bagi para tawanan, wafatnya Ruqayyah dan menikahnya Ummu Kulsum dengan Utsman, beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Badar Kubro, perang Bani Qainuqa, perang As-Sawiq, terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, perang Al-Qardah, perang Uhud, pertarungan dan peperangan, serangan kaum musyrikin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tersebarnya berita tentang tewasnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan umum kaum muslimin setelah mengalami serangan di lereng bukit, perbincangan dan keputusan, kembalinya pasukan musyrikin ke Mekkah dan upaya pencarian korban serta penguburan orang-orang yang syahid oleh kaum muslimin, menuju ke Madinah. Dan ketika berada di Madinah, peperangan Hamra al-Aswad, beberapa peristiwa dan peperangan, peristiwa di daerah Ar-Raji, peristiwa tragis di daerah Bi'ru Ma'unah, peperangan Bani An-Nadir, peperangan Badar yang telah dijanjikan, perang Ahzab, musyawarah dan penggalian parit Khandak di antara dua ujung parit, pengkhianatan Bani Quraisyah dan pengaruhnya terhadap perjalanan perang, terpecah belahnya pasukan musuh dan akhir peperangan, perang Bani Quraisyah, terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abi Haqiq, tertawanya Sumamah bin Asal, pemimpin Al-Yamamah, perang Bani Lihyan, Syariah menuju Al-Is dan Islamnya Abul As, peperangan Bani Al-Mustaliq, peperangan Al-Muraisi, umrah Al-Hudaybiyah, pergi umrah dan tinggal di Al-Hudaybiyah, antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Quraisy, Utsman bin Affan sebagai utusan kepada Quraisy, dan peristiwa Bai'atur Ridwan, perjanjian damai, perkara Abu Jandal dan wanita-wanita yang ingin berhijrah, selesainya kaum muslimin menunaikan umrah dan kekecewaan mereka terhadap ketentuan perjanjian damai. Ketentuan terhadap wanita-wanita yang berhijrah, bergabungnya kabilah Khuza'ah bersama kaum muslimin pada perjanjian damai tersebut, dan solusi atas ketetapan bagi kaum muslimin yang lemah, pengaruh dari perjanjian damai, pengiriman surat kepada para raja dan penguasa antara kaum muslimin dan pihak-pihak lainnya, perang Khaybar, penaklukan wilayah An-Natoh, penaklukan wilayah Asy-Syaq, penaklukan wilayah Al-Katibah, korban di kedua belah pihak, datangnya para muhajirin dari Habasyah dan datangnya Abu Hurairah serta Aban bin Sa'id, pembagian harta rampasan perang Khaybar, kambing panggang yang beracun, menyerahnya penduduk daerah Fadak, peristiwa di Wadil Qura, ikatan damai penduduk negeri Ta'imah,
pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah, perang Zatur Riqa, umrah Al-Qada, perang Mu'tah, Sariyah Zatus Salasil, penaklukan kota Makkah, faktor penyebab, persiapan dan kerahasiaannya, perjalanan menuju Makkah, Abu Sufyan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah Al-Mukarramah, pembersihan Ka'bah dan melakukan sholat di dalamnya. Tidak ada celah bagi kalian. Baiat, kelompok orang yang diancam tuntunan darah, kelompok orang yang diancam tuntutan darah, melakukan sholat al-fat, kemenangan. Bilal mengumandangkan azan di atas bangunan Ka'bah. Lama tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, penghancuran berhala Uzza, Suwa, dan Manat. Diutusnya Khalid menuju Bani Jazimah, perang Hunain, pengejaran terhadap pasukan kaum musyrikin, peperangan di Taif, pembagian harta rampasan dan para tawanan, pengaduan kaum Ansor dan khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan kabilah Hawazin, umrah Al-Ji'ranah, pelajaran bagi Bani Tamim dan Islamnya mereka, penghancuran berhala Al-Fils milik Bani Tayyi dan keislaman Adi bin Hatim, perang Tabuk, persiapan pasukan kaum muslimin menghadapi Romawi, pasukan kaum muslimin di wilayah Tabuk, 20 hari berada di wilayah Tabuk, ditawannya Ukaidir, seorang pemimpin negeri Dumatul Jandal, perjalanan kembali ke Madinah, penghancuran Masjid Dirar, kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sambutan penduduk Madinah, orang-orang yang tidak mengikuti peperangan, pembicaraan seputar peperangan, pelaksanaan haji Abu Bakar As-Siddiq, para delegasi dan para juru dakwah, utusan Bani Abdul Qais, utusan Dimam bin Tha'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar, utusan Bani Udrah dan Bali, utusan Bani Asad bin Khuzaimah, utusan kabilah Tujib, utusan Bani Fazarah, utusan orang-orang Najran, utusan penduduk negeri Taif, utusan Bani Amir bin Sa'sa'ah, utusan Bani Hanifah, utusan raja-raja negeri Himyar, serta pengiriman Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, utusan kabilah Hamdan dan pengiriman Khalid serta Ali, utusan Bani Abdil Madan, Islamnya Bani Mudzih, utusan kabilah Azdu Shanu'ah, utusan Jarir bin Abdillah al-Bajali dan penghancuran Dzul Khalasah, munculnya Al-Aswad Al-Ansi dan kematiannya, Haji Wada, pengiriman Usamah bin Zaid menuju Ar-Rafiq Al-A'la, tanda-tanda akan berpisah, awal sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan dan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan memimpin sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membayar sedekah dengan apa yang dimiliki, hari terakhir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, detik-detik menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kegalauan para sahabat dan sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu, pemilihan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perawatan terhadap jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penguburannya, rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, putra-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang ada padanya, kepala, leher dan rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dan anggota badan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perak,
perawakan dan bentuk badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wangi badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suara dan cara bicara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inti dari akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk episode pertama ini teman-teman, yaitu saya membacakan sejak awal halaman bahkan covernya sampai daftar isi. Seperti yang saya katakan, saya tidak menambah atau mengurangi, saya membaca ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mendengarkannya, kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah merahmati penulis buku ini. Nantikan pembacaan selanjutnya, insya Allah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.